Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, karena banyak orang bertanya tentang pendapat saya seperti apa dengan kasus yang baru-baru ini terjadi ya, tentang ada orang yang ingin menghapus 300 ayat di Al-Quran. Dan orang ini katanya adalah seorang pendeta. Ya. Jadi saya tahunya itu pada saat saya nonton Metro TV ya, hari Selasa atau Rabu kemarin, dan saya melihat Mahfud MD ini, Menko Polhukam, dikatakan kepada aparat hukum ya untuk menangkap orang ini segera, gitu, karena orang ini mau menghapus 300 ayat Al-Quran. Dan ternyata setelah saya cari itu, beliau itu adalah seorang sekarang udah jadi pendeta, gitu ya. Pada saat ini kita akan membahas apakah perkataannya ini memang benar seorang yang Kristen, seorang pendeta mengatakan seperti ini, bisa mengatakan seperti ini, atau memang ini seharusnya tidak dilakukan ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu ya videonya, apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ya. Padahal saya meminta dengan tulus kepada Pak Menteri Agama, bagaimana agar 300 ayat Al-Quran ini kita minta direvisi. Ya, di-skip-lah, disembunyikan dari Al-Quran Indonesia supaya anak cucu kita tidak membacanya, sekolah-sekolah itu tidak membacanya. Dan kami orang-orang minoritas yang ketakutan sejak zaman yang sudah saya sebut tadi, mempunyai harapan hidup. Nah, sebelum kita membahas tentang perkataannya, ada baiknya juga kita membahas siapa itu Saifuddin Ibrahim ya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Nah, Saifuddin Ibrahim itu ya, kita singkat aja SI. SI itu adalah seorang yang ustadz ya. Jadi dia dilahirkan di Bima, di kota Bima, yaitu di NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Dia dilahirkan dari keluarga Islam ya, yang keras. Jadi memang dari lahir sudah diajarkan untuk membenci Kristen. Sekolah di Muhammadiyah, sehingga dia menjadi salah satu kepala sekolah di Muhammadiyah, dan sampai akhirnya terakhir dia menjadi, kalau nggak salah, ketua humas ya di salah satu pesantren. Dan pesantren itu kira-kira ada muridnya sekitar 11.000-an menurut beliau ya, kesaksian beliau. Nah, dia itu sebagai kepala humas yang bertanggung jawab untuk mencari uang dan juga sebagai seorang guru sejarah Islam. Jadi memang beliau ini benar-benar menguasai sejarah Islam, ajaran Islam, dan tentunya menguasai bahasa Arab. Dan beliau ini bertobat pada tahun 2006 ya. Jadi sudah sekitar 16 tahun beliau bertobat. Mempunyai pelayanan sendiri namanya Golden apa gitu ya, saya lupa, kalau nggak salah itu adalah nama anaknya. Beliau mempunyai anak 3 sebelum masuk bertobat. Dia punya anak 3 laki-laki, dan setelah bertobat dia menikah kembali dan mempunyai seorang anak perempuan kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah seorang pendeta ya, punya gelar pendeta di depannya. Jadi kita akan bahas nih, pendeta itu sebenarnya kan ada persyaratannya. Di Alkitab tuh ada persyaratannya sebagai penilik jemaat. Kita akan lihat persyaratan penilik jemaat dahulu ya. Di 1 Timotius 2 ayat, 1 Timotius 3 ayat 2 kita baca. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ini saya mau menggarisbawahi tentang dapat menahan diri ya, dan bijaksana. Nah, ini suatu dua hal yang sangat penting, menahan diri dan bijaksana. Kalau kita baca ayat 6 ya, ini penjelasannya, kenapa kita harus seorang penilik jemaat itu harus bisa menahan diri dan bijaksana. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis.
Karena orang yang baru bertobat itu belum bijaksana, ya, dan belum bisa menahan diri. Kemungkinan besar dia itu akan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Dan ayat 7-nya juga menjelaskan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Jadi di dalam jemaat, di luar jemaat juga mempunyai nama yang baik, ya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya ada orang yang pindah dari agama lain ke Kristen, seharusnya dia juga mempunyai nama baik di agama sebelumnya. Agar apa? Jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jeratan iblis. Itulah persyaratan utama penilik jemaat. Jadi apakah hal-hal ini ada di dalam seorang pribadi yang namanya SI ini ya? Menurut saya belum ada ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya, kalau kita lihat dari perkataannya beliau, ini sebenarnya tidak ada pendeta yang mengatakan hal sedemikian gitu. Maksudnya dia membahas tentang kitab suci agama lain gitu. Walaupun ya, ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang masuk ke Kristen dari agama lain ya. Banyak sekali dilakukan setelah masuk Kristen itu, mereka itu akhirnya jadi menghina agama sebelumnya ya. Dan ini sangat tidak disarankan. Di Alkitab juga tidak pernah diajarkan seperti itu ya. Nah, seharusnya tidak boleh dilakukan ya. Setelah mereka masuk ke Kristen, lahir baru ya. Jadi kalau ada orang Islam masuk ke Kristen, ini juga sebenarnya perkataan yang tidak boleh, tidak harus digunakan ya. Setelah mereka masuk dari Islam masuk Kristen, tidak ada istilah murtadin di Kristenan gitu ya. Yang ada lahir baru. Ketika masuk Kristen ya jangan sebut dirinya sebagai seorang murtadin. Tidak cocok karena murtadin itu seorang yang murtad. Orang masuk Kristen itu bukan seorang yang murtad, tapi seorang yang lahir baru, mempunyai kehidupan yang baru di dalam Kristus, mempunyai keselamatan. Ya. Jadi bukan seorang yang murtad. Jadi kalau misalnya seorang, apalagi ustadz ya, masuk ke Kristen, itu kan dia kan dibaptis ya, dibaptis dahulu pasti. Nah, pada saat dibaptis itu seharusnya ada pendeta ya. Itu sebenarnya baptisnya di gereja mana gitu ya. Harusnya ada pendeta yang mengarahkan gitu supaya setelah dibaptis, setelah masuk Kristen itu diarahkan supaya tidak melakukan hal-hal semacam ini. Maksudnya tidak boleh menggunakan kitab suci orang lain untuk menjelaskan tentang sesuatu, tentang keselamatan, tidak boleh. Karena apa? Alkitab itu sendiri cukup, sangat cukup, tidak perlu kitab-kitab suci yang lain untuk menjelaskannya tentang kebenaran yang ada di Alkitab. Jadi kalau saya juga mengerti ya kalau beliau ini pasti ingin mengajak saudara-saudaranya atau teman-temannya ya, atau anaknya untuk menjadi Kristen juga ya, menjadi selamat juga ya. Tapi beliau ini salah menggunakan, kenapa orang-orang yang masuk ke Kristen itu menggunakan kitab suci sebelumnya untuk membela tentang keselamatan. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu gitu. Nah, soalnya apa? Karena Alkitab itu cukup untuk menjelaskan tentang kebenaran. Alkitab itu tidak perlu untuk dibela dengan menggunakan kitab suci lain. Tidak perlu. Alkitab itu adalah isinya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika Anda memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara Anda, seperti dalam hal ini Islam, yang Anda ingin menarik ke dalam keselamatan, ya tentunya dengan menggunakan Alkitab, bukan Al-Quran gitu. Nah, banyak sekali dari mereka ini, dari ustadz ini menggunakan Al-Quran untuk menarik saudara-saudara mereka. Dan ini jelas tidak boleh dilakukan. Karena apa? Mereka juga akan membuat penistaan agama. Karena pada akhirnya mereka akan menghina
agama tersebut dengan menggunakan kitab suci mereka, gitu, pasti akan menghina karena merasa berkekurangan kitab suci mereka kalau dibandingkan dengan Alkitab. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena ini memang penistaan agama. Dan banyak kasus-kasus seperti ini bukan pertama kali, seperti dulu sebelumnya ini kayak Paul Zhang atau MKC juga masuk ke dalam kasus yang sama, penistaan agama. Karena mereka juga melakukan hal yang sama dengan menjelaskan apa itu Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu salah dan sebagainya. Itu membahas orang yang sudah ke Kristen, membahas, apalagi pendeta, membahas tentang kitab suci agama lain itu sangat tidak diperkenankan di kekristenan. Sangat bertentangan dengan Alkitab. Nah, dengan perkataannya beliau ini ya, beliau sih tidak mengatakan kalau ingin menghapus 300 ayat, tapi diralat. Ya, dia berkata kepada Menteri Agama kalau untuk diralat atau disembunyikan atau tidak diajarkan ya. Kitab suci sebenarnya bagaimana diralat kitab suci ada suatu kepastian. Perkataannya beliau ini saya juga pernah lihat videonya yang lain ya. Dia mengatakan kalau dia berani mati untuk membela kebenaran. Dalam hal ini, apa perkataannya beliau ini tentang 300 ayat Al-Quran ini, itu bukan sesuatu membela kebenaran, karena apa yang dikatakan adalah bukan kebenaran menurut firman Alkitab gitu. Jadi pada saat dia mengatakan 300 yang menarik dia ke dalam kasusnya untuk penangkapan oleh polisi ini ya, itu tidak membela kebenaran. Jadi kalau dia mengatakan dia berani mati untuk membela kebenaran, sangat tidak relevan dengan apa yang dikatakannya ya. Orang-orang seperti ini menurut saya juga tidak mungkin dibela oleh Tuhan karena dia tidak memperkatakan, tidak menyebarkan tentang firman Tuhan, tidak menyebarkan tentang kebenaran. Jadi dia akan menerima resikonya sendiri apa yang dikatakannya. Dan kalau saya lihat di videonya yang lain, dia sangat banyak bersaksi di GPDI ya. Karena memang difasilitasi oleh GPDI dan GBI, Pentakosta Karismatik ini, karena mereka di dalam kebaktian umumnya mereka itu, mereka bisa bersaksi. Nah, ini kesempatan buat orang-orang seperti ini. Jadi mereka bisa menjadi orang yang terkenal di kalangan Kristenan. Kemungkinan besar juga beliau ini adalah dibaptisnya di gereja Pentakosta Karismatik. Nah, ini sulit menurut saya ya. Maksudnya gini, seseorang dari agama lain masuk ke dalam Kristen, mereka menyangka kekristenan itu mungkin hanya satu ajarannya, yang penting percaya Yesus berarti diselamatkan gitu ya. Padahal denominasi Kristen itu udah ribuan ya, dan ada beberapa yang memang sangat menyimpang seperti Pentakosta Karismatik. Dasarnya itu sudah menyimpang dari Alkitab. Jadi kalau ada seseorang yang masuk di dalam Pentakosta Karismatik, mereka itu belum berada di dalam tubuh Kristus, belum berada di dalam kebenaran, karena masih ada di dalam ajaran-ajaran kekristenan yang memang di dalam Kristen itu dikatakan tidak alkitabiah. Ya. Jadi mereka ini belum di dalam kebenaran kalau masih ada di dalam aliran Pentakosta Karismatik. Ya, jadi kita mesti mengajarkan hal ini kepada mereka supaya mereka tahu gitu. Jadi Kristen itu banyak sekali dan banyak denominasinya, ya, dan banyak dari mereka yang sesat. Dan beliau ini ya setelah bertobat itu beliau itu masih menggunakan Al-Quran aktif gitu. Dia masih membuat suatu buku tentang Islam, padahal beliau tuh sudah bertobat dan menjadi Kristen ya. Dan buku-buku ini disebar kepada orang-orang Islam untuk membacanya supaya bisa murtad gitu, supaya bisa masuk ke Kristen menggunakan buku-buku ini ya. Dan ini sangat salah sekali ya, sangat tidak disarankan dan sangat tidak alkitabiah karena menggunakan kitab suci agama lain untuk orang supaya menjadi selamat, itu dengan motivasi yang sangat berbeda sekali ya. Saya rasa cukup sekian dari saya pembahasan mengenai Saifuddin Ibrahim. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua.
Amin.